baru, program yang akan menjadi solusi bagi banyak umat muslim di Indonesia, dan insya Allah akan menghantarkan beliau-beliau menjadi tamunya Allah. Memperkenalkan tabungan ikhtiar umroh. Dengan program ini, insya Allah tidak akan ada alasan lagi untuk tidak mampu umroh, dan insya Allah dengan program ini akan menjadi sumber income baru, dan insya Allah dengan program ini akan menambah database calon jamaah, dan kemudian akan memperbanyak tim, dan insya Allah akan bisa memberi kesempatan bagi para pensiar Baitullah, para agen-agen travel untuk supaya menikmati atau mendapatkan gaji bulanan dengan program ini. Nah, program ini dipasarkan secara eksklusif oleh komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya yang insya Allah disupport oleh perusahaan-perusahaan besar. Ada ASKI, ada JMA Syariah, dan ada Salam Medina Teknologi. Sekali lagi bahwa program ini sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, program ini adalah program yang legal. Nah, kita bahas di awal terkait dengan fakta tentang umroh ya Bapak Ibu. Tentu bagi banyak orang umroh pasti adalah sebuah ibadah yang mahal, kemudian hanya bisa bantu orang-orang yang cukup punya uang saja, target market terbatas atau kalangan tertentu saja, dan pertumbuhan agen travel umroh sedikit. Dan belum ada yang berani memberi gaji bulanan untuk agen travel, untuk pensiar Baitullah. Nah, fakta terkait tabungan umroh di luaran sana. Sekarang mungkin banyak orang yang kurang disiplin karena tidak ada motivasi mungkin ya, kenapa saya harus tiap bulan nabung, kemudian manfaatnya apa, kemudian apa yang bisa saya dapatkan ketika saya disiplin menabung, seperti itu ya, apa mungkin punishment-nya ketika saya tidak nabung bulan ini. Nah, insya Allah dengan program ini ada ya motivasi untuk terus menabung bersama ikhtiar umroh. Kemudian yang kedua, jika terjadi resiko dengan calon jamaah atau nasabah, ya tidak jadi umroh, akhirnya uang akan diambil oleh ahli waris. Kemudian tidak ada fee atau ujrohnya ya ketika menawarkan program tabungan di program lain. Tidak ada peluang gratis umrohnya Bapak Ibu. Nah, solusi dari kami, insya Allah program ini sudah sesuai syariah, jadi halal berkah tanpa riba, dan legal berizin OJK. Ini penting sekali Bapak Ibu ya, harus ada izin OJK-nya. Kemudian solusi umroh hanya dengan Rp10.000 per hari saja, dan ini adalah sebuah program tabungan plus proteksi jiwa syariah dengan akad tabaru. Kemudian insya Allah dengan program ini Bapak Ibu yang sudah berikhtiar dengan tabungan ikhtiar umroh sudah dipastikan ke Baitullah atau diazamkan ke Baitullah. Dan dengan program ini akan banyak sekali anak-anak muda yang ingin berbakti pada orang tuanya, sehingga program ini bisa menjadi solusi untuk memberangkatkan orang tua tercintanya ke Tanah Suci. Bisa berkesempatan gratis umroh, kemudian nilai ujroh bisa jadi gaji bulanan untuk tim. Kemudian program ini disupport baik aplikasi Play Store ya, dan juga web. Kemudian insya Allah ya program ini mungkin kalau bantu yang sudah cukup uangnya untuk umroh itu biasa. Bantu yang belum cukup uangnya untuk ke Tanah Suci baru luar biasa Bapak Ibu. Nah, apa sih tabungan ikhtiar umroh secara definisi? Ya, ini adalah bentuk aplikasi di Play Store-nya. Jadi tabungan ikhtiar umroh ini adalah program tabungan plus asuransi syariah dari ASKI bekerja sama dengan komunitas Saling Bantu Saling Berdaya yang berbasis aplikasi dan website untuk mempersiapkan keperluan baik itu umroh dan bahkan bisa juga haji plus atau furoda di masa depan. Program ini kerjasama dengan ASKI, JMA Syariah, dan Medina Bapak Ibu. Nah, kita berkenalan dengan penyelenggara dari tabungan ikhtiar umroh ini adalah ASKI, ya, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, dan JMA Syariah. Kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa perusahaan ini sudah mendapatkan izin atau legalitas baik secara Kemenkumham maupun izin operasional dari OJK. Jadi nggak usah diragukan lagi. Dan tentunya untuk program ini bukan hanya perusahaannya saja yang harus punya izin, melainkan produknya juga harus punya izin Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah izin program dari OJK tabungan ikhtiar umroh ini. Kemudian kita berkenal dengan Dewan Pengawas Syariahnya, ada Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, dan komisaris, kemudian advisor adalah orang-orang yang memiliki pengalaman terkait dengan keuangan syariah, bahkan dunia Bapak Ibu. Nah, ini adalah penghargaan-penghargaan yang sudah diperoleh oleh ASKI Bapak Ibu, jadi tidak perlu ragu Bapak Ibu. Oke.
Kemudian mari kita bandingkan perbandingan antara menabung di bank dengan tabungan ikhtiar umroh. Ketika menabung di bank hanya dihitung niat saja Bapak Ibu. Kemudian tidak bernilai sedekah, tanpa proteksi jiwa, artinya jika terjadi resiko dengan nasabah atau calon jamaah, maka gagal ke Baitullah dan dana akan diambil oleh ahli waris Bapak Ibu. Kemudian tidak ada wujud saling bantu, saling berdaya Bapak Ibu. Nah, bandingkan dengan tabungan ikhtiar umroh. Mari kita bandingkan. Diazamkan ke Baitullah, kemudian bernilai sedekah dan berbagi, karena ada akad tabarunya Bapak Ibu, disertai proteksi jiwa syariahnya. Kemudian jika terjadi resiko dengan calon jamaah atau nasabah, ahli waris tetap akan berangkat ke Baitullah dengan niat badal umroh Bapak Ibu. Karena apa? Akan cair uang pertanggungan, uang asuransi jiwa syariah sebesar 55 juta rupiah ketika meninggal karena sakit, dan ketika meninggal karena kecelakaan 110 juta rupiah Bapak Ibu. Tentu ini bisa untuk badal umrah Bapak Ibu, dan sisanya mungkin bisa untuk kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada bentuk saling bantu dan saling memberdayakan. Nah, ini adalah 5 manfaat dari program tabungan umroh. Yang pertama, jika peserta hidup di masa akhir perjanjian, jadi setelah 10 tahun, jadi di sini nabungnya adalah 10 tahun, bila peserta dikaruniakan usia sampai dengan 10 tahun ke depan, maka masa asuransi berakhir dan peserta akan mendapatkan dana saldo tabungan dan dana investasi dari yang di ikhtiar umrah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jika peserta meninggal karena sakit di masa 10 tahun, maka ada masa tunggu 6 bulan di sini. Ahli waris peserta akan mendapatkan santunan dana sebesar 55 juta rupiah Bapak Ibu. Tentu ya, bagi perusahaan travel ini adalah database yang akan terus bertumbuh dan semakin besar, dan mereka tetap menjadi calon jamaah dari travel Bapak Ibu. Dan tentu ini bisa untuk badal umroh ya Bapak Ibu ya, baik itu oleh ahli waris maupun program badal umroh yang diselenggarakan oleh pihak travel. Nah, kemudian kemudian juga bukan hanya uang pertanggungan saja yang didapatkan oleh peserta atau calon jamaah atau nasabah, melainkan juga saldo dana juga akan diberikan. Jadi selain 55 juta juga saldo dana tabungannya juga akan diberikan. Kemudian jika peserta meninggal karena sakit, akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 110 juta rupiah. Dan tentunya tadi sama ya, plus juga dengan saldo tabungan yang ada. Dan insya Allah uang tersebut, dana tersebut bisa untuk badal umroh, baik itu oleh keluarga atau oleh program dari perusahaan travel Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, apakah bisa tabungan ikhtiar umroh ini diambil sewaktu-waktu? Sangat bisa sekali Bapak Ibu. Ya, artinya memang program ini berupa tabungan tentu bisa diambil sewaktu-waktu dengan ketentuan pencairan 1 kali 24 jam hari kerja ya Bapak Ibu ya, akan ditransfer ke rekening yang nanti Bapak Ibu akan daftarkan di tabungan ikhtiar umroh. Oke, kemudian yang kelima, peserta memiliki kesempatan ataupun memiliki peluang usaha bagi yang mau mereferensikan. Bagi yang tidak tentu tidak masalah ya, tidak ada kerugian apapun ketika tidak mereferensikan program ini. Tapi bagi Anda yang mereferensikan program ini tentu nanti akan mendapatkan peluang usaha, bahkan kesempatan nabung gratis umroh Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana syarat ketentuan untuk membuka rekening dari tabungan ikhtiar umroh ini? Ya, tabungan ikhtiar umroh ini insya Allah ya, dengan membuka rekening di awal di bulan pertama adalah Rp355.000. Lalu untuk usia peserta dari 6 tahun sampai dengan 55 tahun. Artinya silakan bagi yang usia masuk SD ya, untuk mungkin nanti ada program-program ingin wisuda di Tanah Suci, silakan Bapak Ibu ya. Kemudian peserta menabung melalui virtual account Bank Syariah Indonesia atas nama peserta sendiri. Kemudian apabila diperlukan, tabungan bisa diambil proses pencairan 1 kali 24 jam hari kerja. Kemudian tidak ada biaya administrasi bulanan ya, ketika di bank-bank lain ya atau di tabungan lain akan ada mungkin 10.000, 20.000 yang akan mengurangi saldo Bapak Ibu. Tapi insya Allah di program ini tidak ada biaya administrasi bulanan. Lalu kemudian
menabung di bulan kedua dan seterusnya cukup dengan Rp10.000 sehari. Jadi salah satu tips menabung untuk umroh adalah supaya tidak terlalu berat, buatlah ya dikumpulkan secara harian yaitu 10.000, ada uang ngagoler 10.000 dikumpulkan di kenceleng, lalu setelah terkumpul 300.000 ditransfer ke rekening Tirtolakon Bank Syariah Indonesia milik Bapak Ibu. Ya, nanti akan terkumpul ya setiap bulan 300.000 sebulan selama 10 tahun ke depan. Pak, kalau misalkan saya nggak mau 10 tahun, atau mungkin ada juga Pak peserta ataupun calon jamaah yang ingin 3 tahun, 5 tahun, boleh Pak? Silahkan, boleh sekali ya. Nanti perhitungannya akan kita bantu ya, mungkin dengan lebih dari 300.000, mungkin 500.000 per bulan, 1 juta rupiah per bulan, silahkan. Dan tentunya di program ini jika mau top up tidak dipotong biaya apapun Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa untuk merencanakan untuk perjalanan ibadah umroh. Kemudian masa proteksi jiwa syariah. Perlu dijelaskan kepada calon jamaah tentunya Bapak Ibu, tadi kan karena program ini plus-plusnya adalah adanya uang pertanggungan jiwa syariah, dan tentunya dengan program ini diazamkan ke Baitullah, harus jelaskan masa proteksi jiwa syariah. Untuk kontribusi 0 sampai dengan 3 bulan masih ada masa tunggu jika meninggal karena sakit ya. Kemudian jika meninggal karena kecelakaan, ada proteksi atau uang pertanggungan sebesar Rp55 juta Bapak Ibu, dan tentunya Rp55 juta ini bisa untuk badal umroh. Kemudian untuk masa 4 sampai dengan 6 bulan jika meninggal karena sakit, ada uang pertanggungan sebesar 12 juta 500 ketika meninggal karena sakit, jika meninggal kecelakaan 55 juta rupiah. Nah, kemudian di masa bulan ke-7 sampai dengan tahun ke-5, jika meninggal karena sakit ada uang pertanggungan sebesar 55 juta rupiah. Jika meninggal karena kecelakaan 110 juta rupiah. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu ya, ada masa proteksi jiwa syariah sampai dengan 3 bulan, dari bulan ke-4 sampai bulan ke-6, bulan ke-7 sampai tahun ke-5, ini harus disampaikan kepada calon jamaah. Ini harus disampaikan kepada nasabah seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10, jika meninggal karena sakit adalah uang dana kebajikan sebesar Rp42.500.000. Jika meninggal kecelakaan 85 juta rupiah. Nah, tentunya Bapak Ibu perlu kami jelaskan, ini ya secara konsepnya harus Bapak Ibu sampaikan kepada calon jamaah atau nasabah bahwa karena di sini ada plus uang pertanggungannya, tentu apa yang disetorkan dengan saldo yang tersedia di awal-awal mulai dia berkontribusi, tentu ada pengurangnya untuk uang tabarunya ya, atau mungkin untuk di luar sana istilahnya adalah premi ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita jelaskan untuk tahun pertama. Jadi di tahun pertama akan ada ujroh ya dari 300.000 per bulan sebesar Rp125.000. Ini untuk ujroh-ujroh bagi yang mau mereferensikan, kemudian juga untuk travel umroh, kemudian juga di sini ada manajer investasi, ada perusahaan IT dan lain-lain. Ya, jadi ada 105.000. Kemudian ada dana tabarunya untuk tabaru untuk PT JMA Syariah dan ASKI yaitu Rp65.000 ya selama setahun. Kemudian untuk saldo tabungan jamaah adalah Rp110.000. Jadi yang jadi saldo adalah yang paling bawah Bapak Ibu ya. Harus dijelaskan kepada calon jamaah supaya paham. Nah, berita baiknya untuk ujrohnya, kalau di asuransi yang lain ada sampai dengan tahun ketiga Bapak Ibu. Di sini hanya tahun pertama saja. Ya, tahun kedua sampai dengan tahun kelima cukup ada dana tabarunya Rp65.000 dan juga untuk saldonya lebih besar yaitu Rp235.000. Untuk tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 makin mengecil tabarunya yaitu Rp15.000 saja per bulan ya sampai dengan tahun ke-10 untuk tabaru asuransi dari ASKI. Kemudian untuk jadi saldo tabungan jamaah adalah Rp285.000. Nah, dengan asumsi seperti itu, maka target di tahun ke-10 minimal apa yang disetorkan dengan saldo yang tersedia sama ya, seperti halnya tabungan ya Bapak Ibu ya. Tapi tentu insya Allah di program kita akan diinvestasikan secara moderat, tapi jadi tidak terlalu ekstrim ya. Jadi insya Allah ada bagi hasilnya Bapak Ibu ya. Dan tapi dengan target di tahun ke-10 minimal apa yang disetorkan dengan saldo yang ada minimal sama. Nah, ini adalah 10 alasan mengapa saudara-saudari kita muslim-muslimat harus ikut ikhtiar umroh. Yang pertama, insya Allah ya, karena halal berkah tanpa riba dengan pengawasan DSN MUI. Kemudian yang kedua, karena berizin resmi otoritas jasa keuangan. Yang ketiga,
dengan ikut ikhtiar umroh diazamkan berangkat ke tanah suci, karena kematian itu pasti, sedangkan pahala umroh besar. Pastikan ya saudara-saudari kita ikut ya ikhtiar umroh ini. Kemudian karena ada proteksi jiwa syariah yang bisa digunakan untuk badal umroh. Yang keenam, karena sekaligus bertawun saling tolong menolong dengan akad tabaru. Yang ketujuh, karena ringan kontribusinya, hanya Rp10.000 sehari, insya Allah banyak yang akan mampu, baik itu anak muda yang mungkin baru gaji UMR atau di bawah UMR pun bisa mengumrohkan orang tuanya, mungkin pedagang kaki lima, pedagang asongan, mungkin juga tukang beca, ya, tukang kopi dan segala macam, rekan-rekan kita ojek online dan segala macam juga bisa ya dengan menabung di sini. Mungkin satu tripnya untuk nabung ikhtiar umroh 10.000 setiap hari. Bagi yang jualan kopi ya diazamkan mungkin saya jual 2 gelas kopi untuk nabung umroh seperti itu. Mungkin buat tukang beca saya narik satu penumpang 10.000-nya untuk nabung umroh setiap harinya seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah terkumpul Bapak Ibu. Nah kemudian yang ke-8 karena mudah untuk lihat saldo dan mudah untuk tarik saldo melalui HP. Yang ke-9 karena mudah saat klaimnya. Yang ke-10 ya karena berkesempatan gratis umroh Bapak Ibu. Jika dengan menabung saja bisa umroh gratis, mengapa tidak kita coba mereferensikan kepada orang lain? Dan tentunya di sini bukan dengan cara kita jualan produk-produk konsumtif ya, insya Allah dengan cara mengajak menabung. Tidak ada salahnya kita mereferensikan kepada tetangga kita, saudara-saudari kita, kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, atau kepada siapapun ya, insya Allah dengan niat membantu. Nah tadi ya ada kesempatan gratis umrohnya. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk supaya umroh gratis Bapak Ibu? Yang pertama kita harus memiliki niat yang benar Bapak Ibu ya, jangan sampai niatnya salah. Niatnya ingin menolong orang lain untuk segera menjadi tamunya Allah. Karena Bapak Ibu di luar sana banyak yang mau umroh, mau. Tapi uangnya mahal. Aduh, gimana? Ya, saya mau niat umroh, hanya amin-amin saja, tapi nggak direncanakan ya. Yang direncanakan saja gagal, apalagi tidak direncanakan, Bapak Ibu. Tentunya harus dipaksakan untuk ataupun kita arahkan untuk dia mulai menabung hari ini juga Rp10.000 sehari, Bapak Ibu. Yang kedua, pahami konsepnya. Yang ketiga, yakini ya, insya Allah dengan program ini ya kita yakin bahwa kita bisa umroh ya Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah syiar Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu siap menerima informasi terkait bagaimana ujroh atau komisi ikhtiar umroh? Silakan ketik di kolom chat ya. Saya siap menerima informasi bagaimana saya bisa mendapatkan manfaat ketika saya syiar program ikhtiar umroh. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat dengan siap ya, dengan mengetik kata siap. Silakan Bapak Ibu ya, supaya saya lebih semangat lagi menyampaikan informasi terkait ya komisi ikhtiar umroh atau peluang usaha ikhtiar umroh dengan menjadi pejuang ikhtiar umroh. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat ya, dan memastikan Bapak Ibu sudah siap menerima informasi di depan layar handphone atau smartphone Bapak Ibu maupun di depan komputer atau laptop Bapak Ibu. Silakan ketik di kolom chat, ketik siap Bapak Ibu ya. Silakan, ayo ya, makin banyak ya insya Allah makin semangat. Baru 8 yang ngechat, silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat ya, atau mungkin bisa juga dengan buka mic-nya bentar. Siap Pak Tova, silakan ya. Oke, saya mulai langsung Bapak Ibu. Bagaimana kita ketika kita mereferensikan ya, kalau di produk yang lain tentunya ya, di program tabungan yang lain mungkin akan memberikan ujroh ataupun komisi Bapak Ibu ya ketika saat buka rekening saja. Nah, di sini dahsyat, nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Selain di bulan pertama, ternyata sampai bulan nanti kita jelaskan, dan juga insya Allah akan dapat kesempatan menerima operasional bulanan atau gaji bulanan. Nah, baik Bapak Ibu, ujroh yang pertama yaitu ujroh afiliat ya, atau Bapak Ibu menjadi afiliator, menjadi referral. Sekali lagi ini adalah pilihan bagi Bapak Ibu yang saya mau niat nabung saja. Boleh, silakan bagi Bapak Ibu yang hanya mau nabung saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang, aduh, saya dapat informasi luar biasa ini, saya harus juga menyampaikan kepada yang lainnya ya. Jadi untuk ujroh yang pertama adalah ujroh afiliat. Bapak Ibu akan mendapatkan ujroh sebesar 20% dari 300.000, yaitu adalah Rp60.000 dari satu nasabah atau satu calon jamaah selama 12 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu ya, ketika ingin gratis tabungan umroh selama setahun ke depan,
setiap tahun Bapak Ibu referensikan minimal 5 orang ya untuk menabung di ikhtiar umroh. 5 ajak 5 pasti gratis umroh ya. Bukan 5 pasti umroh, tapi insya Allah 5 pasti umroh dengan travel-travel Bapak Ibu. Tapi di sini dengan ajak 5 pasti gratis umroh ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mereferensikan 5 orang, Bapak Ibu akan mendapatkan ujroh Rp300.000 per bulan selama setahun ke depan Bapak Ibu. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat tabungan umroh Anda gratis. Nah, lalu Bapak Ibu mau dapat gaji bulanan, bagaimana caranya? Tentu dengan, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang sebagai manajemen dari travel umroh atau owner travel umroh ya, Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan ketika agen-agen saya memasarkan program tabungan ikhtiar umroh ini? Akan mendapatkan royalti atau gaji di sini ya. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Bagi Bapak Ibu yang sudah mereferensikan atau mengafiliate atau menjadi afiliator dengan tadi udah ngajak 5, pastikan yang 5 tadi juga bisa gratis umroh di bulan berikutnya. Nah, ini adalah tabel bagaimana potensi. Ini sekali lagi potensi, ini proyeksi. Jika di tim Bapak Ibu dengan 5 duplikasi 5 dalam bulan ke-1 kita lihat di sini. Jadi ujroh di bulan pertama Bapak Ibu sudah 300.000. Jadi bantu 5 orang tersebut ya supaya gratis umrohnya, berarti 5 kali 5 25 ya, maka Bapak Ibu nanti secara akumulasi Bapak Ibu di bulan kedua sudah mendapatkan Rp350.000 per bulan. Di bulan ketiga bantu lagi yang 25 tadi supaya gratis lagi nabung umrohnya di bulan ketiga. Tentu Bapak Ibu akan mendapatkan lebih besar lagi yaitu Rp500.000 per bulan. Di bulan keempat 1,6 juta per bulan, di bulan ke-7 Rp171 juta per bulan selama 12 bulan ke depan. Artinya di bulan ke-8 Bapak Ibu sudah bisa, kira-kira Bapak Ibu ya, ketika 170 juta aja misalkannya kali 2 sudah 340 juta, sudah cukup untuk mendaftar haji furoda Bapak Ibu? Mangga silahkan, atau monggo silahkan yang mungkin punya paket haji furoda. Apakah cukup 300 juta untuk haji furoda Bapak Ibu? Cukup ya, insya Allah ya, cukup. Oke. Nah, ternyata di bulan ke-8 jika terduplikasi lagi, maka mendapatkan 750 juta per bulan selama 12 bulan ke depan Bapak Ibu. Dan ini ketika berhasil 100% secara teladannya ya. Kalau misalkan dalam teladannya ada yang cuma bisa referensi 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4 ya. Boleh nggak lebih dari 5? Oh, boleh sekali. Tapi misalkan ternyata saya mau nabung aja. Tapi ada juga yang mau jadi afiliator juga seperti Bapak Ibu. Ya, misalkan gagal 90%. Kita lihat di bulan ke-7 Bapak Ibu sudah mendapatkan 10% dari 171 juta, artinya 17 juta rupiah per bulan. Kemudian di bulan ke-8 sudah mendapatkan 10% dari 757 juta, artinya 75 juta. Sudah cukup Bapak Ibu ya untuk berangkat umroh ya di bulan ke-8. Insya Allah. Jadi nggak harus nunggu 10 tahun kalau Bapak Ibu ingin mempercepat proses untuk bisa jadi tamunya Allah dengan menjadi afiliator tabungan ikhtiar umroh. Jadi untuk detailnya nanti bisa menanyakan kepada orang yang mengundang Anda. Ya, apakah ini MLM? Nanti kita jelaskan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini bukan MLM ya, nanti kita jelaskan. Lalu target marketnya siapa saat kita mau jadi afiliator tabungan ikhtiar umroh ini? Yang pertama bisa untuk pribadi, untuk orang yang atau diri sendiri, untuk anak yang ingin memberangkatkan orang tua. Ini penting Bapak Ibu ya. Selama ini belum ada solusi nih yang bagi orang-orang yang mohon maaf ya belum punya solusi dana besar ya. Tapi insya Allah dia pengen sekali mengumrohkan orang tuanya ya. Mungkin orang yang dengan gaji UMR atau di bawah UMR gitu ya. Insya Allah dengan program ini akan banyak anak-anak muda yang bisa birrul walidain. Masya Allah ya. Tentunya atau mungkin juga Bapak Ibu yang punya putra-putri juga bisa diarahkan untuk menabung juga supaya berangkat umrohnya bareng-bareng ya. Bisa juga mungkin diarahkan kepada mungkin orang yang kaya, dia saya tiap tahun berangkat umroh. Masa sih karyawan-karyawatinya nggak mau diumrohkan gitu ya. Tabungkan paket tabungan umroh ya untuk karyawan dan karyawatinya gitu. Kemudian juga bisa untuk sedekah untuk DKM masjid. Ada saya pengen menyedekahkan nih marbot masjid di masjid saya supaya bisa berangkat umroh 10 tahun ke depan, ditabungkan Bapak Ibu ya. Insya Allah. Nah kemudian yang kedua bisa untuk kelompok atau organisasi, bisa yayasan, sekolah, ormas, DKM ya atau siapapun ya Bapak Ibu silahkan. Kemudian juga bisa untuk perusahaan travel umroh. Dengan manfaat ini Bapak Ibu
ya Bapak Ibu ya, ada untuk tentunya dengan perusahaan travel memasarkan program ini akan memperbanyak database calon jamaah yang biasanya mungkin hanya nunggu yang cash-cash saja, tapi yang nabung makin besar, makin besar, makin besar, itu database Bapak Ibu. Nanti kita bantu untuk short datanya bagi travel Bapak Ibu. Pak mau minta data yang direferensikan, karena nanti di kolom saat mendaftar tabungan ikhtiar umroh ditulis referensi travel umrohnya, ya ada nama perusahaannya, ada alamatnya, ada kotanya, nanti bisa kita tracing, terus kita berikan kepada itu Bapak Ibu juga, perusahaan travel Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya follow up ya, ataupun edukasi-edukasi supaya dia semakin rindu ke Baitullah, semakin disiplin menabungnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua bisa untuk program badal umroh, bisa jadi solusi bagi yang selama ini mungkin bingung nih gimana caranya bisa berangkat umroh dengan dana terbatas. Kemudian memperbanyak agen umroh, bisa beri gaji pada agen dan sumber income baru, bisa naikkan revenue ataupun penghasilan bagi Bapak Ibu atau travel Bapak Ibu. Segera take action, hubungi orang yang mengundang Anda. Terakhir dari kami Bapak Ibu, ya banyak orang yang ingin berangkat umroh ya, tapi hanya niat saja. Doa saja tidak cukup. Mulai ikhtiar umroh adalah ikhtiar nyata agar doa kita untuk hadir ke Baitullah lebih pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya harus dengan proposalnya dengan membuka atau mulai menabung bersama tabungan ikhtiar umroh. Dan karena akan datang saat mau tapi sudah tidak mampu, maka pastikan saat datang kesempatan dan kemampuan, pastikan ambil kesempatan itu dengan mulai menabung bersama ikhtiar umroh sekarang, karena besok bisa jadi terlambat. Dari saya, Ahmad Mustafa, undur diri. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada lebihnya, ada benarnya, datang dari Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada MC kita pada malam hari ini, Bapak Buja Arif Budiman. Silahkan untuk dilanjutkan mungkin dengan sharing-sharing. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di sharing Zoom minggu depan. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Mustafa atas penjelasannya tentang program Ikhtiar Baitullah. Ini ikhtiar umroh ya, tabungan ikhtiar umroh. Insya Allah dengan adanya tabungan ini bisa memberikan solusi finansial untuk semua orang berangkat umroh apabila yang belum siap cash gitu. Kalau sudah siap cash langsung saja bergerak atau melangkah ke travel dan daftar ke travelnya. Tapi kalau yang belum siap cash, ya lebih baik kita menabung dulu yang lebih aman, lebih berkah. Setelah cukup dananya, baru datang ke travel untuk membayar cash gitu. Namun di sini ada beberapa solusi bagaimana calon jamaah bisa berangkat umroh bahkan haji furoda dalam hitungan ya insya Allah kurang dari 2 tahun ya, bahkan kurang dari 1 tahun gitu. Ya silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusi saja, forum diskusi. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan, waktunya dipersilahkan. Boleh dengan raise hand atau langsung dibuka saja mic-nya untuk forum tanya jawab. Mangga yang mau bertanya tentang program ini atau yang baru datang. Alhamdulillah ya, ada ya beberapa orang yang baru hadir di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Zaklim. Dari mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cangkuang, Banjaran. Cangkuang, Banjaran. Oh iya. Dekat ya, saya Bale Endah Pak. Alhamdulillah dekat. Ya silakan Pak Zaklim. Ustadz. Tadi apa saya ketinggalan apa memang belum disampaikan? Tadi katanya kan ini bukan MLM. Aduh. Nah itu minta siap. dijelaskan agar kita lebih leluasa nanti menjelaskannya. Itu aja mungkin pertanyaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Silakan Pak Mustafa langsung dijelaskan Pak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan Pak Zaklim ya, Insya Allah. Salam kenal Pak Zaklim. Boleh tahu pengundangnya siapa Pak? Yang mengundang Pak Zaklim? Halo Pak Zaklim. Ya, baik. Nah, apakah ini MLM? Nah, Bapak Ibu,
ya multi level marketing ya, bisa dikenal seperti itu. Apakah ini multi level marketing? Beda Bapak Ibu. Dan bahkan sudah saya konfirmasi langsung ke Ketua Asosiasi MLM di Indonesia, yaitu Asosiasi AP2LI ya, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, yaitu Bapak Andrew, bahwa program ini bukan program MLM. Bedanya apa? Yang pertama adalah ketika MLM tentu menguntungkan pemilik dan perusahaan. Dan biasanya di MLM ada peringkat-peringkatnya ya. Di sini tadi kita nggak ada ngejelasin ya peringkat ini, peringkat apa, itu nggak ada. Ya semuanya memiliki peluang yang sama, kesempatan yang sama. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau MLM itu mengajak orang untuk konsumtif, baik itu membeli produk skincare, produk herbal, atau produk-produk yang lain ya seperti itu. Kemudian ada target bulanannya atau tutup poinnya. Kemudian masih ada unsur maghribnya. Dan tentunya Bapak Ibu, program ini biasanya kalau MLM tidak ada OJK-nya ya, tidak memiliki izin OJK gitu ya. Kemudian menjual kemewahan ya. Kemudian biasanya kalau MLM harga produk dinaikkan 5 kali sampai dengan 10 kali Bapak Ibu. Nah, bandingkan dengan program kita di Tabungan Ikhtiar Umroh adalah programnya Social Business Program. Insya Allah untuk keuntungan terbesar adalah dari keuntungan dari program ini untuk sosial Bapak Ibu. Yang kedua mengajak untuk menabung, bukan untuk konsumtif, dan untuk saling tolong-menolong dengan akad tabaru. Kemudian yang ketiga tanpa target bulanan. Kemudian insya Allah tanpa unsur maghrib, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan harga tidak dinaikkan. Seperti itu Pak Zaklim. Ya, perbedaannya Pak Zaklim. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut Pak Zaklim terkait apakah ini MLM atau bukan? Alhamdulillah sudah jelas Pak. Jelas, ya. Bedakan ya Pak Zaklim. Tadi, iya betul Alhamdulillah. Tadi saya dapat informasi ini dari Risma Travel. Oh dari dari Burhan Risma. ya. Ya, Ya ada siap. timnya Pak Ya. Burhan dan rekan-rekan yang lain. Insya Allah siap. Pak Zaklim. Ada lagi yang tanyakan Pak Zaklim mungkin? Cukup Alhamdulillah. Insya Allah leluasa nanti menyampaikan nih. Siap Pak Zaklim. Ya, siap Pak Haji, nanti bisa koordinasi dengan saya Pak lebih lanjut di WA ya Pak ya untuk Siap Insya Allah. ya dari Nah, Pak sebelumnya Burhan. saya juga pegiat MLM Pak. Jadi sudah hijrah Insya Allah seperti itu. Dan waktu itu pernah juga sebagai pengurus Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia di APLI tahun 2012. Ya seperti itu. Dan kita ingin memberikan yang terbaik dengan program ini. Dengan tentu ingin mengajak